Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kali mari kita menyampaikan puji syukur alhamdulillah karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hidup, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohonkan kepada Allah semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan wabah Covid ini cepat berlalu dari bumi Allah ini agar kita bisa berkehidupan normal seperti biasa. Kaum muslimin, topik ceramah kita hari ini adalah melanjutkan rangkaian Husnul Khatimah yang kita sudah bahas beberapa kali. Adalah sekarang topik kita nikmat dan azab kubur. Setiap manusia yang sudah wafat pasti masuk ke alam kubur atau barzah. Apakah dia dimakamkan atau tidak dimakamkan? Seperti orang yang wafat karena kebakaran sudah menjadi debu, dimakan binatang buas, tenggelam di laut dan lain sebagainya. Semuanya itu pasti ke alam barzah atau ke alam kubur, walaupun tidak sempat dia dimakamkan atau dikuburkan. Alam kubur atau barzah adalah alam gaib sebagai batas alam dunia dengan alam akhirat. Di sana semua orang yang sudah wafat hidup jiwanya mengalami nikmat kubur dan azab kubur, tergantung amal ibadahnya. Nikmat dan azab kubur itu dialami oleh setiap jiwa sampai datangnya hari kiamat nanti. Alam kubur itu bukan di tanah kusir, bukan di jeruk purut, bukan di karet dan lain sebagainya, tapi adalah alam gaib. Mereka yang wafat dalam keadaan baik, banyak amal ibadahnya dan kebaikannya, maka mereka akan merasakan nikmat kubur sebagai permulaan dari nikmat surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina tawaffahumul malaikah tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat mengatakan kepadanya, selamat atas kamu, masuklah ke dalam surga yang itu adalah akibat yang kamu telah lakukan di dunia dulu. An-Nahl ayat 32. Nabi bersabda, inna ahadakum iza mata urida alaihi maq'adahu bil ghadati wal asi in kana min ahlil jannati famin ahlil jannah wa in kana min ahlin nar famin ahlin nar fayuqal hadza maq'aduka hatta yab'asukallahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya apabila salah seorang dari kalian sudah meninggal, maka akan ditampakkan calon tempat tinggalnya nanti di akhirat setiap pagi dan petang. Bila dia penghuni surga, maka akan ditampakkan kepadanya surga. Bila dia termasuk penghuni neraka, maka akan ditampakkan kepadanya neraka. Lalu dikatakan kepadanya, itulah calon tempat tinggalmu nanti hingga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kamu di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bagi mereka yang kafir, banyak dosa, maksiat dan kesalahan akan mengalami azab kubur sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, an-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa asyiya wa yauma taqumus saa'ah
kepada mereka orang-orang yang kafir itu dinampakkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Ghafir ayat 46. Dalam hadis Nabi yang artinya kedua penghuni ini sungguh sedang mendapatkan azab dan tidaklah keduanya diazab oleh Allah karena melakukan dosa besar. Adapun salah satu karenanya namimah, yaitu adu domba, dan yang kedua adalah karena tidak membersihkan air kencingnya atau istinja ketika dia kencing. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin, apakah azab kubur dan nikmat kubur itu terus menerus? Adapun azab kubur bagi orang yang syirik dan kafir adalah terus menerus sampai datangnya hari kiamat. Sedangkan bagi orang yang mukmin yang bermaksiat banyak dosa, bila Allah Ta'ala telah memutuskan untuk mengazabnya, maka tergantung dengan dosa-dosanya. Mungkin dia akan diazab terus menerus dan juga mungkin tidak terus menerus. Mungkin lama atau mungkin juga sebentar, tergantung dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pula orang mukmin yang bermaksiat tadi diputuskan oleh Allah tidak mendapat azab kubur dengan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selamat dari azab kubur. Karena itulah kita sebagai orang selalu mendoakan orang tua kita, kaum muslimin dan muslimat, agar mereka terbebas dari azab kubur. Karena itulah Nabi mengajarkan kepada kita untuk selalu setiap habis salat mendoa agar kita terhindar dari jahanam, azab kubur, dan fitnah hidup dan mati. Tentu tidak hanya berdoa saja, tapi diikuti dengan keimanan yang istiqomah, takwa, dan memperbanyak amal soleh. Apa doa yang diajarkan Nabi itu adalah Allahumma inni a'udzubika minal azabi kabri wa min azabil nari jahannam wa min fitnatil mahyat wal mamat wa fitnatil masihud dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan azab jahannam, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan dari keburukan fitnah dajjal. Hadis muttafaqun alaih. Kaum muslimin, itulah nikmat dan rahmat yang didatangkan oleh Allah di dalam kubur kita. Karena itu kita persiapkanlah bahwa semoga kita nanti di kubur kita adalah mendapatkan nikmat, bukan azab kubur. Semoga Allah selalu membimbing kita dan istiqomah kita dalam menapaki kebaikan-kebaikan. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.